Wonderful. All right. So the first panel discussion today, the first question is, apa sih inspirasi Steffi dan Putri untuk transisi dari profesional ke eksekutif? Karena kan beberapa orang kadang cuma ada yang mikir juga, I'm fine being a professional, I don't want to go to take more responsibility as an executive. So, apa sih inspirasi kalian untuk menjadi eksekutif? Saya juga bisa tambah, apa bedanya profesional dan eksekutif? Ya. Yeah. Mungkin aku bisa mulai dulu ya. Jadi kalau aku di awal kan tadi aku bilang aku kerjanya di PwC sebagai fresh graduate waktu itu mikirnya kira-kira 3 tahun lagi, 5 tahun lagi apakah akan tetap di bidang ini, apakah akan tetap kerja di perusahaan ini atau pindah dan seterusnya gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya aku ngeliat juga kayak pada saat aku lulus waktu itu belum banyak wanita yang ada di posisi top gitu, top management gitu, dan itu penting banget karena aku sendiri waktu itu sebagai fresh graduate tuh ngeliatnya kayak aku kebingungan ini kebingungan itu, terus kayak kalau mau cerita-cerita atau kalau mau nanya agak nggak enak kalau misalnya ngobrol sama orang yang nggak bisa relate gitu, dan kadang-kadang permasalahan sebenarnya masalah confidence yang enakan ceritanya sama cewek-cewek gitu loh. Sebenarnya sih begitu awalnya. Terus aku di PwC itu sebenarnya udah ada beberapa senior director dan senior manager pada saat itu yang wanita gitu, dan itu yang jadi apa ya kayak boost aku juga sih. Terus apa bedanya profesional sama eksekutif gitu ya? Jadi dari situ aku sebenarnya terinspirasi karena sebagai eksekutif itu kamu harus bisa make decision, dan decision-nya itu akan berimpact ke banyak area gitu. Jadi nggak cuman kayak ke satu tim, tapi ke seluruh aspek di company gitu. Bahkan kamu kolaborasi dengan tim lain, dan bahkan kamu kayak benar-benar bertanggung jawab terhadap kemajuan company itu. Jadi benar-benar kayak impact-nya tuh akan berasa banget dari level paling bawah sampai level paling atas. Itu sih yang bikin aku kayak, okay, that would be my next goal, let's say. Jadi lebih kayak pengen punya bigger impact on the company ya, untuk menjadi eksekutif. Wonderful. Kalau Putri gimana? Kalau aku kan kuliahnya di Australia waktu itu di New South Wales University, dan aku dari sana ngelihat kan waktu itu sering datang kayak career talk gitu, di mana banyak contoh-contoh dari leaders dari berbagai perusahaan datang ke kampus gitu, sharing experience. Aku ngelihat sih ada kayak semacam gap gitu antara biasanya di global atau multinational companies itu tim management terutama yang senior managementnya yang report ke CEO atau CEO -1 and -2 itu jarang kan yang orang Asia, kecuali orang India ya. Kalau we see a lot of Indians nationality itu atau Indians origins yang bisa jadi kayak CEO atau CEO -1 or 2 lah gitu. Aku belum melihat ada kayak orang even Asian yang lain ya, Southeast Asian lah, atau terutama orang Indonesia gitu. Dan menurut aku sih itu penting ya untuk representations our nations outside, karena that will istilahnya kayak bisa juga memberikan semacam contoh atau benchmark, talent Indonesia itu seperti ini gitu. Jadi kayak bisa memberikan kayak referensi lah gitu. Dan aku udah kerja di banyak multinational companies, kebanyakan tuh when it comes to Indonesian or Asian talents itu pasti ada gap yang dilihat sebagai kayak misalnya Indonesian talents mereka kurang ada inisiatif, kurang ada leadership skills, atau kurang bisa speak up di meetings. Those kind of things really curious gitu. How can we build that? How can we break that glass ceiling gitu? Itu sih yang jadi motivasiku, dan aku juga pada intinya aku sangat suka multicultural interactions. Jadi kalau bayangin tuh kalau ada
punya tim dari berbagai negara, itu kayaknya seru tuh gitu. Jadi waktu itu udah punya kayak semacam cita-cita lah gitu untuk bisa represent Indonesian talents di kayak di senior management in one of the global companies gitu. Nah, kalau bedanya antara profesional dan eksekutif, menurut aku yang paling penting adalah transisi antara menjadi technical skills expert dengan menjadi people expert. Karena kita sebagai eksekutif kita harus nurturing more, lebih banyak kita bisa memanage our team members, dan team members kita bisa datang dari berbagai cultural background ya. Jadi banyak hal yang penting untuk dipelajarin, terutama cross cultural competencies. Leading people from Asia is different from leading people from Europe, from South America gitu ya. Atau from North America is completely different. Jadi itu yang menurut aku juga aku sangat suka dengan multicultural interactions. Jadi that's really things that I really like from being in the global role. Terus apalagi ya, paling kalau bedanya profesional dan eksekutif juga kita harus ngelihat bisnis itu dari segi yang lebih strategik. Jadi nggak cuma satu sisi, tapi apa impact-nya kalau kita bikin, kayak tadi Steffi bilang, if we make this kind of decisions, apa impact-nya dampaknya ke market, apa dampaknya ke people, apa dampaknya ke investors, apa dampaknya ke customers. Jadi itu yang membedakan antara profesional dan eksekutif, those three things. Ya, menarik banget Kak Putri, apalagi drive-nya pas lagi Kak Putri bilang, karena sekarang tuh jarang banget ada Asian in the executive level in the global company, dan Kak Putri tuh pengen break those cost ceiling buat kita. Jadi kita juga sekarang bisa belajar dari Kak Putri. So for people here in the audience, they can now also learn like how to break that cost ceiling easier ya, karena kita sekarang udah dapat rekomendasi dari Kak Putri. Dan benar banget, kayak emang banyak banget di global company yang kita lihat di eksekutif biasanya adalah orang India, jarang untuk orang Asia. Dan itu topik yang pengen banget kita explore sekarang juga. Which is itu related to the next question. So the biggest challenge ya dari transisi ke profesional ke eksekutif. So tadi Mbak Putri udah bilang bahwa challenge-nya adalah ya kayak berubah dari technical untuk jadi people charge and people, dan juga background orang-orangnya, apalagi di global company itu orang-orangnya juga dari different ini ya culture. Jadi kita juga harus learn how to deal with them differently from one person to another. So mungkin Kak Putri bisa lanjut cerita gimana sih tackling itu berubah dari profesional yang mostly fokus ke technical skills ya, jadi pindah ke leadership of like dealing with people. Iya, menurut aku sih yang paling pertama kita harus punya rasa curiosity terhadap jadi kita selalu curious tentang our team members. Jadi nggak cuma ngelihat team members kita itu hanya satu orang yang resource gitu ya, a resource yang helping us gitu. Tapi kita mesti tahu what's the story behind them, dan kita harus understanding their cultural what is impacting the way they see the world lah. Jadi karena kan the way kita ngelihat dunia itu kan sangat ditentukan dengan di mana kita lahir, how our parents raised us, di mana our society at that time raised us. Jadi kita mesti untuk mengerti bagaimana orang itu, kenapa dia decide seperti ini, kenapa nggak seperti itu kita harus mengerti the story behind each individual gitu. Jadi take the time untuk bisa mengenal lebih dekat our team members. Itu satu. Terus yang kedua, ini sih banyak baca kayak Harvard Business Review. There's a lot of reference out there tentang management, tentang leadership.
dan terutama gimana kita bisa ngebawa tim kita itu untuk bisa percaya terhadap visi yang mau kita capai. Jadi mereka nggak cuman kerja karena mereka dibayar gitu ya, tapi mereka they believe in our vision and our purpose ya. Apalagi sekarang Gen Z, millennials itu it's all about purpose. What is the purpose of me gitu? What is the purpose of this team? Or what is the purpose of this company? Jadi itu sih paling yang untuk transisinya. Terus juga banyak networking ya. Networking is super important. Jadi ngelihat teman-teman dekat kita dan kita bisa break itu tuh. Jadi kenapa nggak kita temenan sama orang yang completely different than us? Karena biasanya teman-teman dekat yang paling dekat ke kita itu biasanya yang kita pilih. Biasanya itu orang-orang yang sama dengan kita gitu, yang mirip lah dari segi social status, dari segi culture background, dari segi pendidikan. Kenapa nggak kita open our mind dan kita coba untuk ngelihat bergaul dengan orang-orang yang completely different than ourselves gitu. Itu yang ya sih. Terus challenge yang lain adalah kita tuh sering banget punya self-limiting belief sih. Jadi bisa can I really do this gitu. Aku juga punya sih kayak gitu. Jadi waktu setiap kali pindah ke posisi yang baru atau dipromosi gitu ya, pasti ada like self-limiting belief bahwa can I really be successful? How to really address this confidence. Jadi yang paling ini sih adalah apa ya? Punya mentor sih, punya mentor yang bisa challenge us gitu, yang bisa challenge us untuk bisa lebih that you can do more than what you do now. Bisa ya throw ourselves out there dan kita berani untuk membuat kesalahan. Jadi jangan pernah takut untuk membuat kesalahan karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Waktu itu juga aku pertama kali pindah dari role yang lokal ke role global, itu juga sesuatu yang sangat besar gitu ya, maksudnya perubahannya. Tapi aku nekat waktu itu karena semua bos-bosku di Indonesia waktu itu di Danone Indonesia bilang you gonna make a big mistake gitu, karena mereka bilang di Danone itu isinya orang Prancis semua, terus kamu nanti tinggal orang asing, ya. Terus you gonna be lost in translation, and then kamu nanti bikin D&I ini topik yang baru di Danone, it's like you gonna be lost gitu. Jadi tapi aku waktu itu mencoba untuk what do I have to lose gitu ya. Jadi aku sebenarnya waktu itu nekat aja gitu, berangkat terus. If I fail, I can go home anyway to Indonesia, right? I still get It's not the end of the world ya. It's not the end of the world. Untuk break that ceiling of myself, tapi akhirnya aku bisa gitu, dan itu membantu juga untuk build my own self confidence. Dan juga sama nih, aku pindah ke Glencore juga sama, karena di Glencore posisinya biarpun sama mungkinnya skupnya mungkin hampir mirip, tapi posisinya sekarang lebih senior, jadi aku CEO -2 gitu. Jadi itu kan udah benar-benar yang it's elevating what I do before gitu ya. Tapi I tried, so let's see. Aku udah bilang sama suamiku kalau if something goes wrong, we need to have a plan B gitu kan. Jadi tapi dari experience kan ya udah kelihatan kayak udah berani aja dan nekat dan cari mentor. You will figure it out ya. Iya, emang. Putri, saya mau tanya sekali untuk in addition to the question tadi, Putri, you highlighted the importance of networking. Mungkin bisa dapat insight gimana kita bisa bikin tangible benefit lah kita dari networking, karena mungkin kebanyakan kita udah bisa networking tapi belum tahu cara memakai untuk transisi dari profesional ke eksekutif. Ya, misalnya kalau networking itu please jangan ngelihat cuman
within our scope gitu. Jadi misalnya waktu aku masih di Indonesia, aku waktu itu banyak banget melakukan career transition. Jadi karir pertamaku waktu itu karena backgroundku teknologi, bioteknologi, aku pertama kali my first career itu adalah di pabrik. Jadi waktu itu di pabrik di Indonesia. Jadi pulang dari Australia aku masuk ke pabrik. Nah di pabrik itu aku ngerasa kok kayaknya ini ya kayak isolated gitu. Jadi aku ngelihat, aku bilang this is maybe too good to start my career, but I don't want to end up here. Aku udah tahu tuh waktu itu aku nggak mau end up di pabrik waktu itu. Jadi waktu itu aku coba untuk memperluas networking. Aku coba kenalan sama orang marketing dan yang aku kenal itu nggak cuman level manager gitu ya, tapi aku langsung ngobrol sama the head of marketing gitu. Jadi kayak ketemu dia, terus tanya-tanya tentang marketing, terus aku tanya dia tentang gimana kalau if I move to marketing gitu, what do you think gitu. Jadi also get feedback from people that are not within your scope gitu, your current scope. Yeah, it's really helpful. Jadi mereka tahu bahwa Putri mau pindah gitu kan, they know gitu. Terus akhirnya aku pindah sih, tapi nggak pindah ke marketing sih akhirnya, pindahnya ke corporate affairs akhirnya. Dan itu yang nge-bridge my second move of field gitu ya. Dan juga aku waktu itu baru kan di corporate affairs. Biasanya di pabrik 5 tahun kerja di pabrik selalu technical gitu. Corporate affairs tuh lebih strategik dan lebih banyak networking. Terus itu juga aku nemuin mentor. Dan aku benar-benar kerja sama mentorku untuk gimana untuk bisa memperluas skills yang aku punya di operations, tapi juga bisa diperluas untuk corporate affairs. Jadi we really like finding people that is beyond your where you are now. Kayak misalnya aku di Danone ya, aku udah tahu dari tahun kedua aku udah build my network dengan orang-orang di field diversity and inclusion, karena aku tahu aku nggak mau stay di Danone. Setelah ini aku harus pindah gitu. Jadi aku udah build my network dari misalnya aku datang ke D&I conference, terus aku juga alhamdulillah sih sering diundang jadi speakers gitu ya. Jadi aku datang terus jadi orang tahu bahwa Danone is who brings Danone's D&I is Putri gitu. Jadi kayak misalnya aku bisa tuh di speakers listnya I was the only Asian gitu kan, yang lainnya pasti European lah mostly. Tapi that is like aku bikin itu kayak my strength gitu. This is why I'm different from the rest gitu. Jadi kayak networking jadi tapi juga brand-nya ya. Exactly. Jadi networking and build your brand gitu, your personal brand. Dan itu akhirnya yang karena Danone juga akhirnya kelihatan banget, visible banget perkembangannya di D&I gitu ya. Jadi externally people know me gitu. Actually all the headhunters mereka untuk rekrut aku gitu ya. Jadi aku waktu itu sempat bisa punya beberapa pilihan gitu. Jadi itu sih maksudnya build your network just really beyond only your current scope. Ya. Jadi emang harus penting banget mentorship dan networking dan berani ambil naked ya. Now I'm interested in Steffi nih. Steffi, aku kan technical background ya. Jadi ini juga kayaknya pengen tahu transisinya tuh beda banget nggak sih untuk dari profesional di technical company, di technology company untuk jadi eksekutif? Karena kalau dari technical person kan kita lebih suka implementasi, kerjaan kita lebih define ya, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dan kayaknya kayak untuk nge-manage developers itu juga nggak gampang ya, karena kita juga bisa tahu sendiri sebagai developer kita kadang kayak gimana. Dan itu gimana challenge-nya untuk Steffi sebagai leader di technical company? Ya sebenarnya ada overlap-nya juga sama yang tadi Putri bilang, misalnya kayak be bold to make mistakes, terus dapetin mentor atau dapetin kayak external perspective dari network atau dari Harvard Business Review. Jadi kayak sebagai engineering manager atau sebagai manager tim yang technical itu harus punya aspek juga dari segi bisnisnya gitu. Jadi jangan sampai kayak lose touch banget sama teknologi. Tapi
sama bisnis gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi tech, as we know gitu, teknologi kan selalu berkembang ya, dan it's impossible for someone to keep up with all the aspects gitu. Jadi dalam tim itu bakal banyak orang yang ekspertisnya beda-beda. Misalnya kayak di tim aku ada yang dia itu jagonya bikin presentasi. Kalau yang ini jagonya data visualization, yang ini jagonya dia itu suka bikin pipeline, data pipeline gitu kan. Jadi kayak lebih ke engineering-nya, lebih fokus ke library terbaru apa, atau ada platform apa yang kita bisa pakai untuk data pipeline-nya misalnya gitu. Jadi itu kita akan deal with a lot of people from different backgrounds yang kita sendiri sebagai engineering manager itu mungkin nggak bisa terlalu jago di semua bidang itu, tapi kita harus tahu sedikit-sedikit di masing-masing bidang itu, dan harus bisa ada aspek humility-nya. Jadi harus bisa kayak oke, gimana caranya si A yang jago di bidang ini kolaborasi sama si B yang jago di bidang itu gitu kan. Jadi how do we orchestrate all of those gitu. Sebagai technical leader-nya, of course kita juga mesti bisa ready to jump in kalau misalnya ternyata si A atau si B ini struggling gitu. Jadi ke sana. Terus yang kedua mungkin kayak dari segi people-nya juga ya, yang kayak tadi Nick bilang gitu, dealing with developers is not easy, as we deal with other people too actually. Jadi kayak pasti ada people skill yang harus digali dan harus bisa kayak kita sendiri, aku sendiri sebenarnya belajar throughout my leadership experience untuk jadi lebih mature. Jadi kayak jadi lebih tahu tentang diri aku sendiri setelah menjadi leader, justru karena ternyata maybe I made this kind of mistake because it was out of habit gitu kan, kayak ternyata cara aku ngomong seperti ini made people think that or people perceive it differently gitu kan. Jadi sempat kayak ada masalah kayak gitu juga, masalah conversation gitu. Jadi harus bisa gimana caranya aku deal sama orang-orang yang bahkan lebih senior dari aku. Jadi pernah ada satu tim yang ini pertama kalinya aku jadi team lead gitu kan, terus dia udah lebih senior di company itu dan udah lebih senior in general, dan harus jadi team member aku gitu kan, karena emang dia tuh lebih ke specialist sedangkan aku lebih ke generalist gitu. Terus dia itu specifically said gitu kayak, I don't really believe that you could lead the team gitu kan. Jadi sampai ke tahap seperti itu, dan ya of course kayak akhirnya aku juga reflect back gitu. Oke, sebenarnya apa sih strength and weakness-nya aku, dan apa yang aku bisa kolaborasi, bisa bantuin dia, apa yang aku bisa support dia, apa yang aku nggak bisa. And then we set the expectation together gitu, kayak ready for this kind of difficult conversation ya, karena kayak aku harus bisa acknowledge what I can do and what I cannot do, atau what I did and what I did not do gitu kan. Terus abis itu gimana caranya we develop our professional development together gitu, kayak oke, you want to develop in this part, I want to develop in that part gitu. Jadi gimana caranya kita achieving the same goal as a team gitu. Terus yang ketiga mungkin dari segi departemen juga ya, kayak harus bisa fokus ke kan sebagai engineering team atau technical team tuh kadang-kadang kita kayak ada teknologi baru, kita langsung kayak ya belajar cari tahu kan teknologi baru ini itu segala macam, langsung nyobain gitu. Tapi sebenarnya there's a lot of let's say a lot of bias, kayak maksudnya kayak artikel atau news yang kita baca mungkin akan kayak selalu ngebahas hal-hal terbaru, tapi do we really need it as a business? Do we really need it as a team gitu kan? Kayak saat ini project-nya atau fokus dari company-nya tentang apa gitu. Jadi kita juga sebagai engineering manager atau sebagai team lead dari technical team itu harus bisa fokus ke hal-hal yang emang penting. Jadi fokus on the key measures of the team gitu. Kayak ini sebenarnya kita ngegali teknologi baru ini ini produktif atau enggak gitu, atau malah justru kayak this is too much gitu loh. Itu sih. Terus sebagai team lead juga aku harus bisa balancing antara waktu aku sendiri tetap bikin pipeline atau kayak ngubek-ngubek data wrangling, dengan waktu di mana aku harus bisa
manage kayak OKR-nya tim, terus manage kayak personal development-nya tim gitu, kayak ngasih feedback ke si A, si B dan seterusnya. Bahkan ada kayak si A nggak mau kerja sama si B karena si B begini gitu kan, kayak of course Drama those are kantor part of ya. the work as well. Exactly. So itu sih yang mungkin bisa aku tambahin dari segi teknikalnya. Jadi harus bisa ngerti topik teknikalnya, teknologinya juga, tapi harus juga bisa nge-maintain dari bisnis perspektif dan also personal development-nya ya. Jadi that's the Iya. biggest challenge untuk nge-balance all of the three ya. Betul. Okay. All right. So just being mindful of the time. So we do have like several other questions, but I think there's one thing that really very gimana apa ya, kayak orang pengen tahu banget, yaitu dari topik yang dari jawaban yang Putri sama Steffi ceritain dari itu, mention about mentorship, right? So it's not possible to go to this level without mentorship. Jadi kita pengen tahu gimana sih cara mencari atau menemukan mentor yang relevan buat kita dan yang bisa membantu kita untuk ke level eksekutif. Mungkin Steffi atau Mbak Putri? Oh, Steffi, silakan. Ya mungkin kalau dari aku sebenarnya kadang-kadang di company masing-masing udah ada framework-nya, kayak misalnya dulu pas aku di PwC itu ada kayak coach atau sesi sebulan sekali di mana kita ketemu sama coach, kadang-kadang ketemu sama satu grup, jadi kayak kita masing-masing di-assign ke satu coach, itu kayak manajer kita gitu kan, tapi sebenarnya kita nggak selalu kerja bareng sama dia, tapi di satu grup manajer itu dia manage beberapa menti lainnya gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu sebulan kali itu cuma ngobrol-ngobrol santai, nggak terlalu terkait personal development, jadi kayak makan-makan doang gitu. Tapi sebenarnya some conversations actually sparks ideas gitu kan, kayak oh kita jadi kayak dapetin perspektif dari teman-teman, dari peers, dari manajer juga dulu dia gimana dan seterusnya gitu. Ada juga yang mungkin kerjanya di company yang kecil atau yang kayak startup, nah mungkin that's not possible gitu, kayak nggak ada framework untuk mentoring. Nah mungkin hal yang bisa dilakuin adalah sebenarnya try to gain perspective from other teams ya, kayak tadi si Putri bilang sih sebenarnya. Jadi kayak aku coba untuk waktu itu aku sempat kerja di company yang kecil juga, dan what I did was setiap kali makan siang, aku nggak mau duduk sama tim aku. Aku maunya duduk sama kolega aku dari departemen lain. Mungkin dibilang sombong gitu. Ya, tapi sebenarnya itu kayak agak mumet gitu ngobrolin kerjaan lagi. Masa makan ngomongin kerjaan lagi gitu kan. Jadi kayak let's talk about something else gitu. Jadi kadang-kadang ngobrol sama tim lain tuh akhirnya jadi dapat perspektif, oh sebenarnya mereka lagi mumet masalah ini, atau oh mereka tuh ngerjain ini day to day-nya gitu loh. Jadi sometimes it's that informal juga udah bisa bikin kita jadi oh ternyata kita punya goal selanjutnya, mungkin kayak setelah ini akan ada bisa bikin project ini untuk kolaborasi dengan si ini dan seterusnya gitu. Terus yang ketiga bisa juga misalnya lewat communities. Jadi kayak kan ada banyak tuh kayak meetup group lah, mentorship program out there gitu kan, open for public gitu. Terus ada juga kayak misalnya nowadays kan there are a lot of tech talks, conference gitu-gitu. Jadi kayak kita sebenarnya bisa loh reach out ke orang-orang yang kita anggap sebagai expert di bidang yang kita mau tuju gitu kan. Terus ya ngobrol gitu, kayak get in touch, beraniin diri sih untuk kayak oke, pertama mungkin basa-basi dulu atau kayak aku mau tahu dong kerjaan lo yang ini kayak gimana, bla bla, atau bring up your problem kayak I'm trying to solve this gitu kan, do you have an experience gitu kan, just sharing gitu. Atau kayak aku sering juga kayak misalnya di LinkedIn dapat orang kayak aku nggak kenal gitu kan, terus dia out of nowhere message aku nanya, kita boleh have a coffee chat nggak gitu. Kayak okay, let's do that gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya experts atau seniors in that field mau loh untuk bantuin kita juga. Iya, itu menariknya itu. Kita kadang mikir kayak
kalau kita just reach out to them out of the blue gitu, mereka bakal respon juga sih ya, karena kita itu kayak kita juga kayak mikir ya nggak mungkin deh kayaknya dia ngebalas gitu orang yang dia kenal. Tapi dari pengalaman Steffi itu it work ya. Jadi kayak jangan takut, udah coba reach out aja, dan normally kayak orang yang udah expert itu juga would be glad to help the juniors ya untuk advance in their career. Oke. Mungkin sebelum kita transisi ke Putri, saya mau tanya to both of you, advice apa yang paling bagus dari mentor Steffi dan Putri yang bisa menolong transisi dari profesional ke eksekutif? Jadi mungkin we'll go back to Steffi first. Ini tadi sih kayak be brave to make a mistake gitu. Semua orang pasti pernah bikin kesalahan. Dan separah apapun itu, we are dealing with human gitu ya. Jadi jangan lupa untuk jangan sampai kayak kita gara-gara kita pengen mencapai suatu target terus kita menyakiti orang lain in the process gitu. Jadi paling 2 itu sih yang aku selalu dapetin dari berbagai pengalaman aku. Thank you. Kalau Putri gimana? Mute lagi, di mute Putri. You have to unmute yourself first. Sorry. Kalau role mentors, cara buat dapat mentor hampir sama sih kayak yang Steffi bilang ya, teman. Yang paling penting sih yang pertama kita harus tahu dulu development apa yang kita butuhkan. Itu sih yang dan from that basic, then you will be able to define what kind of mentors you want gitu. Jadi kalau aku sih selalu tahu, misalnya aku lagi pengen develop myself in my presentation skills gitu ya. Jadi terus habis gitu kita observe misalnya people around us, just start with people yang berada di sekitar kita dulu gitu ya. Siapa yang menurut kita present the best gitu. Terus jadi we can go to them and ask for tips and ask for advice gitu. Terus misalnya waktu itu aku baru dari corporate affairs pindah ke diversity and inclusion yang aku sendiri nggak ngerti even the word diversity and inclusion I just learned when I took the job gitu ya. Jadi waktu itu juga aku, and that was like di Danone juga nggak ada yang ngerti. Di DNI aku diharapkan untuk menjadi expert, which is I wasn't. Terus waktu itu aku juga reach out people on LinkedIn actually. Salah satunya grup DNI-nya Sodexo, grup DNI-nya PwC, dan waktu itu ya nggak semuanya reply sih memang. Jadi kan tapi kan you send out to many people kan. Jadi some of them will reply gitu, dan some of them will take their time untuk help you gitu. Jadi ya don't be scared to just don't be scared for people to say no. It's okay for people to say no. You just did one yes gitu amongst all the no's. So trying and find those that say yes to you gitu. Terus tadi apa ya pertanyaannya? Terus the best juga advice dari mentor sejauh ini dari Mbak Putri. Yeah, the best advice. The best advice sebenarnya yang aku ingat banget dari mentorku yang pertama banget waktu aku baru in my first job, itu dia bilang ini apa sih, dia orang Sri Lanka ya, terus dia bilang stupid people do mistakes twice, smart people learn from their own mistakes, intelligent people learn from another people's mistakes. That is why we have this fireside event, right? Jadi kita bisa belajar dari pengalaman Steffi dan Putri. I took that really really deeply, dan makanya aku pengen selalu berusaha untuk dapetin mentor, terus dapetin insights. Kayak misalnya waktu aku pertama kali mulai DNI di Danone, I have no clue where to start gitu kan. Terus aku reach out to banyak sekali orang yang udah di kerjaan itu, dan dari situ aku tahu what are the mistakes that I should not make gitu ya. What are the key things yang aku tarik dari semua orang itu, persamaannya apa yang aku bisa start mulai di Danone gitu waktu itu. Jadi itu sih yang paling baik yang aku pernah terima. Iya.
Wonderful. So intinya jangan takut untuk reach out ke orang ya, through LinkedIn atau dari internal company event juga, and always gimana ya? Jadi jangan pikir kayak mereka nggak akan mereka bilang no, but put in mind maybe they're gonna say yes, and then they're gonna help you to advance in your career. Yeah. Rendah hati, and you have nothing to lose in the end. Kan? Yes. You have a lot to It's not gain the end and of the very world. little to lose. Benar banget ya, benar banget. Nothing to lose. So I would like to move to the next session actually right now. So I think we have got a lot of insights. We have good questions right now in the chat. There are many. I'm not sure if we're gonna be able to cover all of them. So I'm just trying to group all the questions, right? Because some are the same. I think we can cover like 2 to 3 questions. So right now, like the 2 questions that I have right now, like summarizing up from the chat is, Kak Putri dan Steffi itu kayak harus sacrifice banyak banget nggak sih untuk jadi ke eksekutif? Karena Kak Putri tadi bilang harus breaking the glass ceiling. Jadi itu kayak lumayan susah ya. Dan kita juga kadang tahu kan untuk dapat promosi itu kadang kita harus kerja bagus dan kita harus punya banyak visibility di kantor and so something like that. Dan itu kayak worth it, ini banyak banget nggak sih effort yang harus kita lakukan untuk bisa nge-break ceiling itu? Kalau ngomongin sacrifice, yang pertama sih kalau untuk yang I think it applies both for women and men. Kita memang perlu memilih partner yang sangat tepat sih. Life partner is important. Partner hidup atau partner kerja? Okay. Like suami atau istri itu sangat penting dalam apakah dia itu mensupport atau tidak our ambitions gitu. Dan itu salah satu yang penting banget sih, karena kalau nggak ada support dari our spouse, suami atau istri kita nggak akan pernah bisa meraih apa yang kita mau gitu. Jadi menurut aku itu yang terpenting, terutama untuk para wanita. Karena kita kan nggak tahu ya, banyak also kenapa kita melakukan diversity and inclusion di banyak perusahaan itu kan karena kebanyakan role eksekutif itu memang dipegang oleh laki-laki gitu ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan support spesial gitu, kayak misalnya support childcare, support parental leave yang lama gitu ya. Parental leave yang bisa diambil oleh kedua, bisa suami dan bisa istri gitu ya. Jadi perusahaan, makanya banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang develop those kind of policies untuk bisa lebih banyak merekrut talenta-talenta perempuan gitu di perusahaan dan bisa mendevelop mereka ke jenjang karir yang lebih tinggi. Kalau sacrifice lagi sih kayak misalnya sekarang aku untuk bisa melakukan global roles memang banyak traveling ya. Karena aku bisa travel tuh sebulan bisa 2-3 kali ke 2-3 negara gitu. Jadi itu sih yang paling berasa sih travelingnya itu. Cuman karena aku juga suka traveling ya, jadi biarpun lelah gitu ya, tapi enjoy juga gitu. Terus ya karena aku punya suami yang sangat mensupport dan dia juga so far dia bekerja dari rumah, jadi dia kerjaannya itu virtual gitu. Jadi dia nggak perlu pergi ke kantor gitu ya misalnya. Tapi juga waktu waktu aku di Indonesia sebelum kita pindah ke Paris, dia juga kerja ke kantor juga. Jadi ya maksudnya kita bisa work out on those things. I'm sure kalau benar-benar kita saling support gitu. Tapi untuk di bidang kerjaan juga, apakah ada hal yang harus ekstra dilakukan nggak dari Mbak Putri? Kayak kalau Mbak Putri udah kerja like great results, being able to speak up, tapi kan kadang juga ada orang-orang yang walaupun udah punya kualitas ini, tapi mereka juga tetap belum bisa break the glass ceiling ya. Apakah menurut dari Kak Putri itu ada faktor lain yang penting untuk break the glass ceiling ini?
Iya, yang paling penting sih visibility ya. Visibility ya. Kita bisa ya visibility of our work gitu. Dan somehow kalau the more network yang kita punya, the more visibility that we can have. The more mentors yang kita punya, karena kan mentor itu aku bisa ngelihat mereka sebagai mentor, tapi bisa juga melihat sebagai sponsor. Jadi karena kita punya banyak mentor di mana-mana gitu, they can help us to promote us gitu. Apalagi orang-orang yang kita kenal ini adalah yang menjadi mentor atau sponsor kita itu orang-orang yang jauh lebih senior dari kita. Kayak misalnya semua perpindahan karir yang aku alamin itu nggak mungkin kejadian kalau aku nggak punya mentor yang sponsorin kepindahanku gitu. Aku lihat ada pertanyaan pindah dari Jakarta ke Paris. Itu bosku langsung di Indonesia itu nggak support karena dia CEO di Indonesia waktu itu, ada non Indonesia. Terus aku nggak mau pindah karena he very depends on me gitu kan, karena nggak mau kehilangan their best talent gitu kan. Jadi tapi karena aku punya relasi di Danone Paris, aku punya network yang lumayan kuat di Danone Paris, dan dia nggak begitu kenal gitu ya. Jadi that helps to break the glass ceiling gitu. Jadinya mereka yang bantu aku gitu bisa pindah ke Paris gitu. Jadi kalau nggak ada network di Paris, aku mungkin nggak akan bisa pindah karena semua kandidat yang apply ke pekerjaan itu kan dari Europe, dan waktu itu aku the only person yang apply dari Asia gitu. Oke. Jadi dari selain lu harus punya kerja yang hasil yang bagus dan berani speak up, harus punya network dan punya sponsor yang encourage ya, yang untuk bisa naik levelnya. Karena you will meet line managers every time. You will meet line managers yang don't really support you gitu. The reality is not like always gampang gitu, mudah dan lancar gitu, enggak juga sih. Ada juga pasti line managers yang doesn't support you to move gitu. Tapi you have to find a way. If you want, you will be able to find a way to work around it. Yeah, definitely. Dan Steffi, experience juga sama Mbak Putri atau ada yang mau ditambahin? Ya mirip sih, jadi setuju banget soal kayak sacrifice-nya dari segi kalau di bidang teknologi itu sebenarnya bidang apapun sih, kan kita juga mesti keep up with the current news gitu. Jadi kadang-kadang memang ada sacrifice secara personal untuk mempelajari hal baru di luar jam kerja gitu kan. Dan itu kan kalau misalnya punya partner atau punya keluarga gitu, pasti kayak sebenarnya jam di luar jam kerja itu ya buat mereka, buat kita gitu kan, kayak me time gitu sebenarnya. Tapi ya akhirnya kita memang harus minta pengertian juga dari suami, dari anak gitu kan, untuk kayak gimana nih caranya kita bisa tetap develop our own goal, our own careers gitu kan, dari situ. Jadi awal-awal juga memang setuju banget kayak nyari life partner yang benar itu penting. Kalau misalnya ternyata nggak bisa support, mungkin it's better to not have a partner gitu sebenarnya. Nah terus habis itu dari segi kayak dari segi sacrifice lagi gitu. Tadi yang Putri bilang juga benar banget, kayak sebenarnya all this time aku juga lumayan beruntung bisa dibilang, karena meskipun pasti adalah yang kayak politik ya, yang kayak bos atau manajer kita yang nggak terlalu support kita untuk dipromot, atau dia sebenarnya bantuin kita untuk negotiate naik gaji tapi it's not in his hands misalnya gitu, semacam itulah. Nah gitu kan, gimana caranya kita bisa cari sponsor yang lain yang bisa bantu pitching buat kita gitu. Jadi what I did was also like try to find visibility, try to be more proactive in finding the projects gitu. Jadi kayak mungkin aku butuh sponsor dari tim. Misalkan aku waktu itu di tim data, aku si level -2 gitu kan, terus kayak aku sebenarnya untuk progress next step-nya sebenarnya di levelnya dia nih, tapi kalau misalnya dia
cabut ke company lain gitu kan, kayak aku nggak bakal punya posisi, nggak bakal bisa promote gitu kan. Jadi how do I at least be more visible and be more kayak memperbaiki diri aku gitu kan, be better myself gitu. Ya mungkin kayak aku akhirnya cari tahu, oh kalau ngobrol sama tim produk sebenarnya ada masalah ini nih gitu. Akhirnya memang kita jadi grow our team. Terus akhirnya kayak, oh akhirnya tim data nih dipecah jadi fokusnya ke produk, fokusnya ke marketing, fokusnya ke sales gitu kan. Terus akhirnya kita jadi punya kayak sub unit sendiri gitu. Jadi kayak in a way I try to find ways to promote myself in the same field gitu. In a way kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang dalam perjalanan menuju ke sana tuh banyak sacrifice juga yang kayak, oh ya aku mesti ngobrol-ngobrol sama orang di luar tim, di luar jam kerja kadang-kadang gitu kan. Terus kadang-kadang juga mesti be brave to say no to certain projects gitu. Jadi kayak oh sebenarnya ada project lain nih yang kayak datang juga at the same time. Tapi karena aku strategically mau ke sana, jadi aku nggak say no sama yang itu gitu kan. Terus sama yang kayak misalnya ada project di mana aku mesti develop suatu reporting global reporting dashboard gitu kan. Terus pilihan aku sebenarnya apakah aku jadi orang yang lebih memanage secara high levelnya atau lebih ke orang yang ngegali deeper into the insights kayak oh data ini akhirnya insight-nya seperti apa gitu. Ya, memang akhirnya aku harus bisa delegate juga ke tim member aku karena sebenarnya kerjaan seperti itu sebenarnya sangat apa ya? Itu kalau untuk aku sebenarnya itu membawa kebahagiaan ya karena kayak aku suka ngulik-ngulik sesuatu gitu. Tapi sometimes I have to say no and I have to like restrict myself karena okay there's a bigger goal that I want to achieve. Jadi sometimes I have to say no to more detailed work something like that gitu. Dua itu sih paling yang aku bisa tambahin dari segi teknikalnya. Tapi so far aku setuju banget sama yang Putri bilang juga sih. Gitu. Yeah. So basically, visibility is very important. Yeah, it's not always easy to find someone who also can sponsor you, but there's always a way. I think that's the key takeaways. And like even like in Steffi's case, where there's no possibility to promote if someone doesn't leave the company yet, there's no space for the promotion. There's always a way how you find the way to promote. Yeah. Anyway, ya mungkin it doesn't sound that easy ya. Kadang-kadang memang akhirnya kamu udah nyoba berbagai cara dan tetap nggak bisa gitu kan. Maybe it's not the right place for you. Gitu. Jadi kayak mungkin perlu ngobrol juga sama again network perspektif mentor gitu kan kayak is it the right place gitu kan kayak if it's not supportive for you or if it doesn't kayak itu akhirnya nggak bikin kamu bahagia karena kamu harus hurt people on your way up gitu kan kayak maybe it's not the right place gitu sih. Yeah. Teknik bisa aku bisa jawab satu pertanyaan ini menarik pertanyaannya. Boleh. Yeah, I must actually want to ask you if you still have time, Mbak Putri, because you mentioned you have to leave in 3 minutes, right? But if you still have time, feel free to answer the question. Yeah. Pertanyaannya menarik soalnya yang what do you think worldwide people think about Indonesia? Terus how can we leverage our Indo cultural background? Yeah. Aku sih pengalamanku sekarang di global teams ya. Kita tuh punya banyak strength sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya banyak people with Europeans background, mereka itu biasanya known as a very cold leader gitu. Mereka not warm gitu. Kita kan Indonesian kan are very warm in nature ya. Kita tuh open, kita warm gitu. Jadi our team members normally like that. I mean especially people from different culture gitu. They like to see warm leaders. Terus yang kedua menurut aku kita ini sih juga pengalamanku ini lebih ke Asia versus Europeans mungkin beda dengan Jerman kali ya, mungkin lebih ke Prancis gitu. Biasanya kalau orang di global team itu mereka cuma bisa strategize tapi mereka nggak tahu how to implement gitu. Nah kalau datang dari Indonesia plus juga aku pernah di
pabrik gitu ya. Aku tahu gitu. Kalau sesuatu yang terlalu kompleks itu harus bisa disimplify supaya bisa masuk ke lingkungan di pabrik gitu. Jadi aku tuh sering ngebayangin, misalnya kan kebanyak banget ada gap antara how you build a good vision tapi juga bisa implementable gitu. Nah itu strength-nya kita sebagai cultural background yang kita pernah kerja di Indonesia itu bisa add itu sih. Terus gimana globally people ngelihat Indonesian talents? Tadi aku sempat mention sih di awal ya, Indonesian talents itu kayak misalnya waktu aku mau datang ke Paris, itu juga salah satu alasannya kenapa nggak disupport, karena banyak talent Indonesia yang datang ke Paris sebelumnya, itu mereka pulang sebelum waktunya gitu. Jadi kayak it wasn't a successful task gitu untuk mengirim talent ke luar. Dan itu kebanyakan karena satu, kita tuh dilihat kayak ya itu tadi kurang speak up, kurang punya leadership skills, kurang punya inisiatif kayak gitu loh. Jadi kayak di meeting kan, kalau di global company kan kita harus bisa arguments ya, bisa build our own argument dan bisa kasih masukan gitu, dan itu sangat dihargai gitu di global companies gitu. Dan itu yang kayak menurut aku sih kita sangat lacking di situ. Gimana kita bisa take the problem, terus kita bisa build some kind of our own inputs gitu ya, yang helpful untuk tim dan untuk perusahaan gitu. Sip, ya. Thank you so much Kak Putri untuk jawabannya. Kak Putri have to go now atau can still stay? 3 more minutes. Okay, I think then because there's like one more questions I think from Reno, also asking because now both Kak Putri sama Steffi kan backgroundnya di STEM ya. Ada nggak sih kemungkinan untuk bisa untuk dari apalagi Kak Putri kan dulu pernah di Indo ya, bisa nggak dari Indo itu dari background yang non STEM untuk kerja di luar negeri? Bisa sih. Ada tips and triknya ya. Tips and triknya sama aja sih. Aku kan bridge ke diversity and inclusion karena sebenarnya dari social skillnya, malah aku pindah tuh udah bukan di technical skills lagi gitu. Jadi menurut aku sih bisa banget sih di field kayak human resource, terus communications, kan itu field yang mungkin sangat bisa untuk bisa pindah ke, juga pilih field yang bisa globalize. Jadi kayak misalnya kenapa aku pindah ke HR waktu itu atau D&I, karena aku merasa kalau di corporate affairs itu kebanyakan aku tuh dibutuhkannya di Indonesia, karena kan aku tahu government Indonesia seperti apa, komunikasi Indonesia seperti apa. Jadi it's more like a local rules gitu. Makanya terus aku pindah ke diversity and inclusion karena menurut aku the more general the topic is, the more chance kita bisa pindah ke posisi global gitu. Karena kan kalau di global, jadi kayak D&I gitu kan, it covers a lot of companies dan a lot of different countries gitu. Okay. Maybe I can recontextualize the question for Renault. Sorry banget, I need to go now. Yes. Yeah. Thank you so Okay. much, Kak Putri, for taking the time. But if Steffi still has time, we can still like finalize this one questions and then we can close the session. Thank you so much, Kak Putri, for taking the time. Thank you for joining. Thank you so much for your insights. All right. Thank you. All right. Bye. Bye, Kak Putri. Yeah, as I was saying, Steffi, can we know that STEM it already contextualizes you as a candidate untuk kerja di luar negeri sebagai insinyur, sebagai scientist, akademia. Tapi gimana kita bisa market ourselves as a non-STEM? Mungkin dari seorang bisnis karena atau finance karena Mas Reno itu kerja di bank, SOE. How do we stick out as an Indonesian yang bukan non-STEM sebagai untuk employer di Eropa, Amerika, to you? Gitu. Ya fokus on the transferable skills gitu ya. Jadi kayak
Mungkin kalau bidang-bidang seperti finance atau accounting gitu biasa kan pasti di masing-masing negara punya standar masing-masing. Jadi memang itu barrier yang harus kamu ready untuk take gitu kan. Tapi ada sama masalah bahasa juga itu yang kedua yang kayak harus ngerti. Misalnya kayak kalau ke Jerman most of the time non-STEM fields berarti kamu mesti bisa bahasa Jerman gitu. Jadi be willing to take that step gitu kayak belajar dulu sebelum pindah, belajar dulu sebelum apply kerja di sini dan seterusnya gitu. And then how do you market yourself? Sebenarnya sih dari portfolio pengalaman itu juga penting gitu. Kalau aku selalu encourage orang-orang yang kayak mau pindah ke luar negeri gitu harus cari dulu pengalaman di Indonesia gitu karena memang yang experience yang aku lihat gitu kan, maksudnya dari pengalaman aku, kebanyakan perusahaan di sini tuh akan berani hire orang luar kalau misalnya mereka udah tahu oh, kamu memang expert di bidang itu, kamu memang punya experience atau kamu portfolionya memang bagus. Jadi kayak sering banget tuh kayak desainer, recruiter, finance gitu kan. Kayak aku sering kok lihat orang di hire sini gitu kan. Tapi mereka juga udah punya pengalaman. Misalnya, oh udah pernah kerja di consultancy company ini atau oh udah pernah kerja di company yang unicorn gitu kan. Itu sering banget dilihat di sini gitu. Jadi maybe that's a step that you need to also think about gitu. Kayak ada nggak sih development area di perusahaan yang kamu mau lamar di luar negeri itu yang akhirnya kamu bisa jual gitu kayak aku lihat nih perusahaan ini kayaknya dia fintech kan misalnya kan terus habis itu kayaknya dia bisa develop feature ini atau kayaknya dia bisa dia butuh misalnya mengembangkan operasional di bagian ini gitu. Nah, terus kamu punya pengalaman di bidang ini juga. Nah, itu yang kamu harus bisa pitch lebih lagi gitu sih. Ya, so intinya jadinya harus find like transferable skills yang bisa ditransfer ke global dan find department yang also ada di the global. Don't always network and find your right sponsor, right? So that's also what happened to Putri, right? So Putri has a network in France, also find the right sponsor, and that's why she could transfer from Indonesia to France. All right, so sorry, Reno? I think to wrap up, I think it's good that the common theme yang saya mendengar dari Steffi dan Putri itu you cannot do it alone. You have to find your good network, your good mentors, namun even your good company. Not every company is going to fit you. Dan semua itu baru bisa kita transisi dari professional sampai ke global executive. Yeah. All right. Wonderful. So that concludes our first fireside session. Thank you so much for participating. A lot of good questions here. The questions that we cannot reply, I will try to create an article with Steffi and Putri if they have time. And then we're going to post it in our Medium. Is it a blog? So it's like a Medium called the name of the blog. And then we're going to post the questions and also the key takeaway from today's lessons. All right. So that's it then for today. I'm going to hand over to Jos for the closing remark. And thank you so much also for your participations and interactions in the session. Terima kasih, Steffi, dan sorry Putri is not here, but we thank you so much for your time. Kita tahu bahwa sibuk sekali jadi eksekutif, dan we just want to appreciate every moment that you've given us. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Kalau mau up to date dengan aktivitas dan events GIPA, bisa add dan follow kita di @gipa_id di Instagram. Namun you can find us di LinkedIn untuk GIPA Space Global. We are very active in social media dan we're happy to help get to know you and see how we can help you sebagai orang Indonesia yang mau kembali ke Indonesia namun mau kerja di luar negeri. Thank you everyone. Thanks everyone. Enjoy the rest of the weekend. Bye-bye. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Bye. Stay healthy, everyone.